baru bergabung. Saya teringat sewaktu saya memulai bisnis ini, saya tidak mengerti apa yang harus dilakukan karena tidak punya pengalaman. Ya mungkin saya merasa waktu itu sulit sekali. Merasa sulit. Nah, kenapa kok sulit? Ya, bisnis ini kok jadi gini ya, susah. Bagaimana? Kenapa susah? Oh, terus semakin lama saya perjuangkan ternyata semakin mudah. Lah kenapa sekarang mudah? Dulu sewaktu memulai susah. Ternyata dulu belum punya pengalaman. Dulu belum punya bukti. Dulu saya juga belum punya komisi. Belum bisa presentasi. Belum bisa caranya ngomong kepada siapapun, belum ngerti. Nah inilah perjalanan demi perjalanan ternyata mengantarkan saya akhirnya bisa dalam segala hal. Caranya presentasi bisa, caranya follow up bisa, caranya meyakinkan bisa, caranya mungkin memberi motivasi ternyata bisa. Satu hal yang saya dapatkan di dalam bisnis ini, bukan sekedar duit, bukan sekedar uang. Kalau sekedar uang, saya pribadi sangat bersyukur sekali pada QNet. Kenapa kok saya bersyukur? Saya bersyukurnya mendapatkan perusahaan yang benar. Saya sudah 18 tahun lebih mendapatkan komisi dari perusahaan ini. Setiap minggu ternyata dikasih, setiap minggu dikasih. Berarti perusahaan ini adalah perusahaan yang solid. Perusahaan yang memang global, internasional. Dan mencari perusahaan seperti ini susah. Jadi yang paling penting kesuksesan bagi saya, yaitu ketemu jalannya. Ketemu jalan dan jembatan yang benar, itu saja. Kalau kita tidak ketemu dengan jembatan dan jalan yang benar, saya pastikan kita juga akan kesulitan. Perusahaannya benar, tapi orangnya tidak siap. Orangnya tidak mau belajar, sama saja. Orangnya tidak komitmen, berarti sama saja. Maka dari itu, kalau perusahaannya hebat, dan orangnya komitmen, orangnya memiliki jiwa, yang memang benar-benar mau suka dan dukanya, saya pastikan ini akan menjadi kesuksesan. Dan saya sangat bersyukur sekali tahun 2001 saya kenal usaha ini. Kenapa? Seandainya saya tidak kenal usaha ini, mungkin saya menjadi tetap Bago Wedang Kopi. Dan saya berpikir madesu, masa depan suram. Apa? Masa depan suram, madesu. Kenapa? Saya berpikir ya mungkin nanti suatu saat saya kerja mungkin di Malaysia menjadi TKI atau apa, atau tetap jualan wedang kopi. Saya tidak tahu. Karena keluarga saya keadaannya juga sangat memprihatinkan. Orang tua saya memiliki hutang segunung, sehingga tidak mungkinlah keadaan seperti itu akan kami raih untuk menjadi lebih sejahtera. Maka dari itu belajar untuk bisa itu penting sekali. Kalau kita mau belajar untuk bisa, ternyata bisa dalam segala hal. Follow up bisa, presentasi bisa, motivasi bisa, ya, online bisa. Mungkin meyakinkan siapapun juga bisa, mengundang juga bisa. Ternyata kuncinya di situ. Kuasai materinya. Kalau kita menguasai materinya, semuanya bisa, memiliki ilmu terlanjur bisa. Saya pastikan, ternyata bisnis ini sangat mudah. Nah, dari perjalanan-perjalanan, ternyata perusahaan ini memiliki visi, misi yang luar biasa. Misinya apa? Nah, kalau kita visinya, raise yourself to help mankind. Bangunlah dirimu untuk membantu orang lain. Yang sesuai dengan hati nurani saya, yaitu tentang visi dari perusahaan inilah, yaitu bangunlah dirimu untuk membantu orang lain, membantu masyarakat banyak, menyentuh hati orang banyak, jutaan orang. Konsep inilah yang saya pegang dari perusahaan ini, perusahaan yang luar biasa ini. Kenapa? Kalau konsep kita merekrut, mengajak, kita tidak akan pernah sukses. Tapi kalau kita punya tujuan,
yaitu memberikan ilmu yang bermanfaat kepada siapapun tentang bisnis ini. Karena ini adalah peluang dan kita memberikan dampingan kepada mereka, menjadikan mereka berubah, menjadikan mereka benar-benar bisa sukses. Saya pastikan kita akan sukses. Karena di dalam usaha ini mustahil kita sukses kalau kita tidak mau membantu orang lain. Tidak akan, tidak bisa. Sehingga kalau ada banyak orang sukses, berarti dia mesti banyak membantu orang lain. Bahkan waktunya digunakan untuk orang lain, waktunya digunakan untuk donen-donennya. Nah, kalau kita sudah memiliki tujuan untuk membantu orang lain semakin banyak yang sukses di kanan kiri kita, maka kita jadi kakek neneknya sukses. Apa? Kakek neneknya sukses. Tapi kalau kita egois, mementingkan diri sendiri, saya pastikan tidak akan pernah sukses selamanya. Di dalam usaha ini ternyata diajarkan bagaimana kita harus berpikir untuk orang lain, untuk orang banyak, bukan untuk diri sendiri. Dengan memikirkan banyak orang, kanan kiri kita, donen kita, mitra-mitra kita, mereka menjadi sukses, kita dampingi sampai dia bisa, sampai dia mandiri, seperti kita, dia bisa dalam segala hal. Saya pastikan, ya, kita nanti akan pasif income bebas finansial. Siapa yang mau pasif income bebas finansial? Nah, inilah kuncinya. Kalau kita egois, tidak akan pernah kita bebas finansial. Tidak akan pernah. Ibaratkan kita memiliki toko satu. Toko ini memiliki penghasilan paling tidak 5 juta. Tapi kalau kita memiliki toko 200, 100 di kiri, 100 di kanan, berarti 5 juta kali 200. Sudah berapa? Tapi kita kadang-kadang hanya prospek. Kita hanya mengajak saja, tapi tidak membinanya. Padahal yang paling penting, bagaimana kita membina mereka supaya dia bisa mandiri. Jangan Anda seperti menjadi Superman. Kalau kita menjadi Superman, ya apa-apa kita, presentasi kita, Anda sendiri, apa Anda sendiri, tapi Anda tidak mengajari mereka untuk bisa presentasi, tidak mengajari mereka untuk diduplikasi. Saya pastikan jaringan Anda itu tidak akan berkembang karena Anda hanya sendiri, one man show. Anda hanya single factor. Kalau Anda sebagai single factor, ya menjadi Superman sendiri, berarti Anda tidak belajar mengajari mereka untuk bisa mandiri. Tidak mengajari mereka untuk bisa sukses. Yang sukses hanyalah diri sendiri. Dan itu tidak akan pernah sukses. Maka dari itu, kuncinya di dalam bisnis ini untuk sukses, ajarilah mereka untuk sampai bisa. Ajari mereka memiliki semangat. Kalau ngomong yang tegas. Kalau Anda menjadi pemimpin yang tidak tegas, maka yang Anda pimpin itu banyak yang tidur. Ya, banyak yang gerakannya pelan-pelan, banyak yang ragu-ragu. Maka dari itu menjadi pemimpin yang kuat, yang tegas. Berarti kita ragu-ragu. Bisnis ini bagus. Tergantung siapa yang menjalani. Kalau yang menjalani tidak tegas, menjalani tidak komitmen, saya pastikan bisnis ini kurang bagus. Bisnis ini bagus apabila dijalankan oleh orang yang benar-benar komitmen, orang yang hebat. Ya, saya pastikan seperti itu. Justru ketakutan itulah yang harus ditakuti. Kalau Anda selalu takut, tidak berani, saya pastikan. Dan gagal suksesnya kita menjalankan usaha ini sebenarnya ada beberapa hal. Ya bagi saya 80% kesuksesan dipengaruhi oleh sikap mental. Dan yang 20% dipengaruhi apa? Ya pengalaman, termasuk pendidikan, ya, termasuk apa yang lainnya. Pondasi itu penting. Kalau kita membuat rumah, pondasinya ecek-ecek, pondasinya tidak kuat, saya pastikan rumah itu banyak tembok-temboknya yang retak. Karena apa? Tanahnya itu gerak. Maka dari itu, pondasi itu penting. Di dalam bisnis ini,
itu juga sama. Pondasi itu sangatlah penting. Kalau kita memiliki pondasi yang kuat, yang jelas kita juga akan pernah bisa sukses setinggi apapun seperti gedung pencakar langit. Tapi kalau pondasinya itu ecek-ecek, pondasinya hanya asal-asalan, jangan berharap untuk sukses. Orang yang takut mencoba presentasi takut, tidak bisa mencoba untuk mungkin menjelaskan orang takut. Untuk mengundang juga takut. Takut tidak bergabung kalau nanti tidak sukses. Nah, ketakutan itulah yang menyebabkan kita itu tidak sukses. Ya, berarti tidak ada keberanian. Seorang networker itu harus memiliki keberanian yang utuh, yang kuat sekali. Kenapa kok keberanian itu sangat penting? Hanya orang-orang yang berani, yang orang-orang yang sukses. Karena kadang-kadang ketakutan itu adalah ilusi. 99% tidak nyata. Berani bahwa kalau kita keberanian berarti sesuai dengan niat kita. Pertama memiliki impian, saya ingin sukses. Saya ingin nanti memiliki mobil. Saya ingin memiliki rumah. Saya pasti bisa naik haji. Tapi kenyataannya niatnya sudah benar. Niatnya sudah kita bergabung di dalam bisnis ini. Pertama kita berjuang. Oh, hebat sekali. 1 kali, 2 kali. Oke lah, gagal. 3 kali gagal. 4 kali. 5 kali semakin lama. Kok susah ya? Kenapa ini kok susah ya? Apa mungkin saya tidak berbakat di dalam bisnis ini? Tidak berbakat. Mana ada tidak berbakat? Semua orang bisa sukses. Kalau bisa nerobos ketakutan-ketakutan itu. Teruskan. Kalau Bapak Ibu bisa meneruskan, terus, Bapak Ibu bisa sukses. Saya termasuk orang yang bukan cerdas. Ya, saya juga dulu tidak bisa ngomong. Saya pendiam. Tapi saya itu orangnya terus menerus.